Kadang-kadang di antara orang-orang yang saleh diuji dengan al-faqr, kemiskinan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga salah seorang mereka tidak mendapatkan pakaian kecuali sepotong kain, lalu kemudian tengahnya dilubang, lalu mereka pun mengenakan pakaian tersebut. Saking miskinnya dia, tidak punya harta. Apakah Allah Subhanahu wa taala menghinakannya? Apakah Allah merendahkannya? Tidak demikian. Justru itu merupakan ujian untuk meninggikan kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada sebagian berpikir, yang kadang-kadang sebagian juga menyebabkan dia hilang kesabaran. Kenapa kok dulu ketika saya tidak ngerti yang namanya ngaji, itu penghasilan saya Masya Allah seperti air yang mengalir deras. Ya, dapat job di sini, dapat pekerjaan di situ, dapat Masya Allah pemasukan dari mana-mana. Tapi setelah saya ngaji, kenal dakwah, mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal yang namanya ta'lim, duduk di majelis, kok pendapatan saya semakin berkurang ya? Masukkan lamaran di sini ditolak, ngelamar di sana ditolak, kok udah ada yang terima ya? Apalagi dia sudah mulai berjenggot, pelihara jenggot, kemudian celananya sudah mulai cingkrang di atas mata kaki. Baru masuk, direktur perusahaan sudah, siapa ini? Nah, ada apa ini? Sudah mulai curiga duluan. Ini jangan-jangan. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan pekerjaan. Berusaha wira swasta, jualan ini, jualan itu, bisnis ini, bisnis itu, buka toko herbal, buka toko ini, macam-macam. Kok gagal terus? Pendapatan semakin berkurang. Kalau seorang yang lemah imannya, kadang-kadang pikirannya sudah macam-macam. Mending saya jadi seperti dulu. Ternyata saya ngaji justru menyebabkan kemiskinan. Menganggap itu sebagai sebuah kehinaan, kerendahan. Tidak sabar dia. Nah, kalaulah dia bersabar menghadapi cobaan yang sementara, Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dialami. Hanya yang dibutuhkan kesabaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar untuknya. Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka. Seorang kerja di bank, jelas-jelas riba. Mungkin dia belum mengenal yang namanya pengajian. Kerja di bank, sudah bertambah hartanya, bangun rumah, beli mobil, mewah. Mulai dia mengingat akhirah. Aduh, saya pengen ngaji. Akhirnya dia mendapati kajian Ahlus Sunnah. Mulailah dia mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Akhirnya dia pun paham ternyata bekerja di bank hukumnya haram. Dosa besar, riba, laknat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dia betul-betul. Mulai dia khawatir. Tapi syaitan terus datang kepadanya. Kamu kalau keluar nanti kamu makan apa? Kata syaitan ini. Kamu kasih anak-anakmu itu makan apa nanti kalau kamu keluar?
Mau hidup kamu jadi kere gitu. Mau rumah kamu dari gubuk. Lihat yang rumah kamu sudah mewah. Jangan tinggalkan pekerjaanmu. Terus bekerja. Terus. Dunia masih panjang. Nah, terus ditakut-takuti oleh syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Wasyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Itulah syaitan. Selalu menakut-nakuti hamba-hamba Allah. Syaitan itu menjanjikan untuk kalian kemiskinan, memerintahkan pada kalian untuk terus melakukan kemungkaran demi kemungkaran. Itu syaitan. Kalau saya keluar nanti saya kerja apa? Saya tidak punya skill, tidak punya keahlian. Apalagi kalau sudah jabatannya sudah, masya Allah, tingkat manajer misalnya, baru tahu ternyata itu haram. Bingung dia, masa saya buat jajanan terus kemudian nongkrong di pinggir jalan jualan, sementara orang-orang mengetahui saya ini orang yang punya jabatan. Kalau kamu meninggalkan, kamu makan apa? Kamu beri anak-anakmu apa? Subhanallah, syaitan. Syaitan. Nah, ketika seorang hamba diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kesulitan dalam ma'isyah, bersabar. Yakin bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak. Kalau bukan hari ini mungkin besok, kalau bukan besok mungkin seterusnya. Ketika dia terus merasakan kefakiran, itu adalah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin yang menuntut kesabaran. Menuntut kesabaran sambil dia terus berusaha. Sambil dia terus berusaha. Nah, sebab kemiskinan adalah bagian dari cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum mukminin seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Demikian pula penyakit yang diderita seorang, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat hamba-hambanya. Siapa di antara kita yang bersabar, yang jujur dengan keimanannya? Siapa yang ketika mendapatkan sedikit saja cobaan, maka dia pun berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui ada sebagian yang dulu masya Allah mereka dikenal rajin. Bahkan kalau ngaji, tidak jarang mereka duduk di depan, semangat menulis, semangat mendengar, semangat mengulang-ulangi pelajarannya. Namun ketika dia dicoba dengan cobaan harta, waliyadzubillah, disempitkan pendapatannya, dan itu cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Akhirnya dia mulai sudah meninggalkan majelis ilmu dengan alasan maisha sulit dan seterusnya. Kalau seandainya dia bersabar, dia akan meraih buahnya nanti. Kalau seandainya dia bersabar, dia akan melihat hasilnya yang begitu indah, begitu nikmat. Dibutuhkan kesabaran, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, seperti sabarnya para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menguji seorang hamba sesuai dengan kemampuan dia. Jangan sampai ada yang mengatakan, waduh, kenapa Allah menguji aku dengan cobaan ini? Saya tidak mampu. Ini cobaan yang sangat berat yang saya rasakan. Allah telah memberikan kepada saya sebuah cobaan yang saya tidak mampu mengikulnya. Itu tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba sesuai kadar kemampuannya. Harus bersabar. Bersabar dalam menjalani kehidupan.
Kalau dia tidak merasakan kebahagiaan di dunia, dia akan merasakan kebahagiaan kelak di akhirat. Kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Yang dibutuhkan adalah kesabaran sesaat dalam kehidupan dunia. Diterangkan oleh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali dalam rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, kata beliau, qad yubtala man huwa qalilud din minal fasiqin. Kadang-kadang ada seorang yang ditimpa ujian dari kalangan orang-orang yang imannya lemah, dari kalangan orang-orang yang fasik. Wa rubbama yakunu mudayyi'an lis-salati, dan boleh jadi dia termasuk orang yang menelantarkan salatnya. Wa ghairu mubalin fi akhdhi mat'amihi wa mashrabihi, orang yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan penghasilan makanan dan minumannya. La yubali min halalin aw min haram, dia tidak peduli apakah dia mendapatkan penghasilan yang halal atau dari yang haram. Hadza qad yakun. Kadang-kadang ada orang yang seperti ini, dia fasik, menderita lagi hidupnya. Sudah fasik, miskin lagi. Sudah enggak sholat, miskin lagi. Kalau enggak sholat, kaya kan masih mending itu. Ya. Ini sudah enggak sholat, miskin lagi. Nah. Sudah miskin, sombong lagi. Sudah keterlaluan. Nah, kadang-kadang ada orang seperti ini, dia tidak perhatian masalah agama, tapi kok hidupnya tetap susah gitu. Hidupnya susah, rezekinya sempit. Ya. Bahkan mungkin di antara mereka ada yang hidupnya di kolong-kolong jembatan, tidak sholat, menelantarkan ibadah. Wahwa, kata beliau, in kana min jumlatil muslimin wa hasala lahu faqrun aw maradun aw nahwu dhalik min al masaib fahiya uqubatun ajilah. Apabila yang merasakan ini dari kaum muslimin, bukan dari orang kafir, dari kaum muslimin, tapi dia fasik, lalu dia merasakan kefakiran atau menderita sebuah penyakit atau yang semisalnya dari berbagai macam musibah, maka ini merupakan hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman yang disegerakan supaya dia sadar, agar dia faham tentang kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan karena ulah manusia itu sendiri, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka perbuat. Semoga mereka mau kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hukuman yang disegerakan. Orang yang fasik, lalu dia menderita hidupnya dalam kehidupan dunia. Fa in kana min jumlatil muwahhidin faqad yantafi'u bil 'uqubatil 'ajilah idza qadima 'ala Allah yawmal qiyamah wa huwa min ahli at-tauhid wa min ahli as-salah qad yantafi'. Apabila dia termasuk orang yang ahli tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang dia mengambil manfaat dari hukuman tersebut, hukuman yang disegerakan itu. Dia mengambil manfaat. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah, dan dia dari ahli tauhid, dari orang yang saleh, maka dia mendapatkan manfaat. Lianna Allah qad ajjala 'uqubatah, sebab Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman di dunia sehingga dia tidak lagi dihukum di akhirat. Ini kalau orang yang saleh. Ini kalau seorang ahli tauhid.
diuji dengan berbagai macam ujian di dunia. Disebabkan karena dia melakukan satu kesalahan, satu perbuatan kemaksiatan, maka itu hukuman yang disegerakan agar kemudian ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia sudah tidak lagi punya dosa. Amma idza lam yubtala bi syai'in min al-ibtila'at wa huwa qalilud din fa inna 'uqubatahu tadha'afu yaum al-qiyamah. Adapun ketika dia hidup di dunia tidak ada cobaan yang dia rasakan. Hidupnya mewah, apa yang dia inginkan semuanya terpenuhi. Mau makan ini ada, mau makan itu ada, minum ini ada, minum itu ada. Mau melancong ke negeri fulan ada, tersedia, fasilitas ada semua. Hidupnya senang, tenang, bahagia di dunia. Dalam kondisi dia seorang yang agamanya kurang. Tapi kok hidupnya senang terus. Seakan-akan tidak pernah ada sesuatu yang kurang menimpanya. Kata beliau, fa inna 'uqubatahu tudha'afu yaumil qiyamah. Maka hukuman yang akan menimpanya dilipat gandakan nanti pada hari kiamat. Dibiarkan senang dalam kehidupan dunia. Namun akan dilipat gandakan nanti balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama kullu man yubtala yakunu musaban, maka tidak semua orang yang diberi cobaan yang mendapatkan musibah dapat pahala, tidak semua. Berbeda-beda keadaannya. Bal man dhayya'a dinahu azza wa jalla wabtuliya bi syai'in fahiya 'uqubatun mu'ajjalah. Namun siapa yang menyanyiakan agama Allah Subhanahu wa taala lalu dia mendapatkan musibah dalam kehidupan dunia, maka itu hukuman yang disegerakan. Ma'a ma yaddakhirullahu lahu minal 'uqubatil mu'ajjalah. Di samping ada yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya dari hukuman yang diakhirkan nanti di akhirat. Jadi dia dapat hukuman di dunia, demikian pula di akhirat. Itu bagi seorang yang tidak mengambil pelajaran dari berbagai macam ujian. Tapi bagi seorang mukmin, ketika dia mendapatkan ujian, dia mengambil ibrah dari ujian tersebut, dari musibah yang menimpanya. Maka dia berpikir, lalu kemudian dia muhasabah, mengoreksi dirinya tentang dosa-dosa dan kesalahan yang dia lakukan, sehingga kondisinya semakin membaik. Apa yang menimpanya menjadi kafarah, penghapus dosanya, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sudah tidak memiliki dosa. Jadi bagi seorang mukmin, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika dia ditimpa cobaan, yang pertama yang harus dia tanamkan pada dirinya adalah bersabar. Sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Cobaan kefakiran, cobaan sulitnya ma'isyah, penghasilan, dan berbagai macam cobaan yang lainnya, penyakit dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hendaknya dia memahami bahwa bagi seorang mukmin cobaan itu adalah kemuliaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukannya, mengangkat derajatnya dengan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ketika dia bersabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia mengingat bahwa apa yang menimpanya telah menimpa orang-orang yang jauh lebih tinggi kedudukan mereka, lebih mulia dari kalangan para nabi dan rasul, orang-orang yang saleh. Sehingga ini menjadi hiburan baginya. Ketika dia mendapatkan cobaan, oh ternyata dari kalangan para nabi dan rasul ada yang ditimpa penyakit yang berat seperti yang dirasakan oleh Ayyub alaihissalam. Di antara mereka ada yang hidupnya miskin, fakir, padahal keimanan mereka lebih kokoh. Kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi. Maka semoga cobaan yang menimpa hamba tersebut, ya, dia merasa terhibur.
Semoga apa yang menimpanya seperti apa yang telah menimpa orang-orang yang saleh sebelumnya, sehingga dia pun mendapatkan keutamaan seperti yang telah diraih oleh orang-orang sebelumnya dari kalangan orang-orang yang saleh. Kemudian yang berikutnya, jangan dengan adanya cobaan tersebut menyebabkan dia mundur ke belakang. Dia berusaha untuk terus maju ke depan, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illahu wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba Allah yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang saleh. Dan itu adalah teman-teman terbaik, pendamping-pendamping terbaik. Tinggal bersama mereka di dalam kebahagiaan, kenikmatan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ikhwan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.